Magister Manajemen Universitas Siliwangi menggelar fokus group discussion bertajuk Budaya Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam forum dibahas bagaimana pentingnya memiliki kompetensi agar mampu bersaing di era globalisasi serta memperkokoh fondasi Indonesia Emas 2045. Pada kegiatan ini, fokus yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya Tasikmalaya, agar mudah terserap oleh industri. Beberapa aspek yang bisa menjadi patokan peningkatan sumber daya manusia adalah setiap individu di Tasikmalaya memiliki skill-skill yang kompeten sesuai kebutuhan zaman. Dengan memiliki kompetensi sesuai keahlian akan membuat daya saing semakin tinggi dan menjadi pondasi kuat dalam Indonesia Emas 2045. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Siliwangi, Dr. Badruzaman menuturkan, sebagai lembaga pendidikan, Unsil memiliki kewajiban bagaimana bisa menghasilkan lulusan yang kompeten, serta memiliki budaya kerja yang baik. Kepemilikan kompetensi sangat dibutuhkan untuk tiap lulusan, agar mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebetulnya kami sebagai fungsi pendidikan melakukan proses pendidikan dan pengajaran, menyiapkan para mahasiswa baik semua yang ada di prodi kami untuk menyiapkan dirinya di era Emas 2045. Intinya adalah kami menyiapkan para mahasiswa untuk menjadi mahasiswa lulusan yang siap untuk bersaing di 2045. Kami juga didukung oleh staf pengajar yang kompeten, para guru besar dan para doktor yang sudah siap. Kemudian kami juga melakukan kolaborasi dengan pihak luar, melakukan riset-riset untuk mendukung terhadap peningkatan kompetensi para mahasiswa lulusan. Itu saja, Bu. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, Tetem Alimulku Engkun menuturkan, menyongsong Indonesia Emas 2045 juga harus dibarengi dengan reformasi budaya di ASN, di mana ASN harus mengetahui tugasnya sebagai pelayanan masyarakat. Peningkatan kapasitas di kalangan ASN juga sangat perlu, di mana kualitas pelayanan dalam menyongsong Indonesia Emas itu harus semakin meningkat dari yang ada sekarang. Ini harus dilakukan ya, terutama kita di pemerintah daerah ini kita harus melakukan perubahan bagaimana cara kita proses pelayanan terhadap masyarakat ya. Sekali lagi balik lagi kepada budaya ASN. Kita itu ada yang menjadi core value kita, bangga melayani gitu ya, bangga melayani, dan kita dudukan kembali sih sebetulnya, dudukan kembali yang namanya reformasi yang namanya fungsi pemerintahan itu kita sebagai pelayan masyarakat, sehingga ini harus kita lakukan dan ini harus kita lakukan terus-menerus dan tidak hanya di pemerintah provinsi tapi dengan di kabupaten kota dan di kabupaten kota yang sudah kita lakukan dalam 3 hal ya. Ketika kita melakukan reformasi itu reformasi kelembagaan, ketata laksanaan dan SDM aparatur, kabupaten kota dan pemerintah provinsi sudah sinergi melakukannya. Juga dengan pemerintah pusat kita sudah melakukan sinergi, termasuk salah satu hal yang menjadi dasar kita adalah kita merubah pola penilaian reformasi birokrasi itu dari yang namanya jenderal, yang administratif menjadi tematik yang betul-betul langsung menyasar ke masyarakat seperti kemiskinan, inflasi, stunting dan sebagainya. Sementara itu, Head of Business Partner Asia Pulp and Paper Sinarmas, Jessica Pardede, mengaku optimis dengan Indonesia Emas 2045. Hal ini diungkapkan setelah melihat cukup banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki kompetensi mumpuni. Namun tetap Jessica berharap kedepannya kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia semakin bagus lagi. Sebagai pelaku bisnis, Asia Pulp Paper Sinarmas sangat-sangat optimis dan sangat welcome untuk peningkatan kualitas dari sumber daya mahasiswa. Kami sangat berharap teman-teman mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan baik dari technical competencies, soft skill competencies, intelligence competencies, karena tujuan kita satu, untuk Indonesia Emas 2045. Peningkatan kapasitas SDM menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat dan daerah dalam rangka Indonesia Emas 2045.
Tentu hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan. Tim Liputan, Radar TV melaporkan.